Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabulillah hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفلاه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم.
ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مؤدب اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan besok di Yaumil Mahsyar bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganipun, para nabi-nabi sanesipun, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam acara yang sama, yaitu pengajian rutin
langgar hidayah kauman setiap Jumat malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dan hasilnya kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pertemuan seperti ini dengan acara majelis taklim ini merupakan zikrullah, sekaligus kita mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah itu bermacam-macam. Teknisnya hanya saja ada secara eksplisit langsung kita menyebut kalimat la ilaha illallah, kalimat istighfar, tasbih, sholawat dengan ucapan lisan kita menyebut asma Allah. Zikir yang sifatnya jahriyah itu. Namun juga ada zikir yang khafi namanya, hanya hati saja. Secara normal ada beberapa bagian zikir secara lafziyah, lisan kita mengucapkan zikir menyebut asma Allah, istighfar dan tasbih dan yang lain-lain. Tapi juga ada namanya zikir af'alul a'dha, yaitu tindakan anggota badan kita. Jadi kalau kita bekerja juga diniati dengan lillahi ta'ala, itu pekerjaan kita yang disertai dengan tindakan fisik itu bermakna zikrullah juga. Oleh sebab itu pemahaman zikir itu luas. Hanya secara ringkas eksplisit kita menyebut asma Allah, istighfar, tasbih dan yang lain-lain langsung disebut zikrullah. Ada yang substansial, yaitu ibadah kita yang kita laksanakan itu masuk zikrullah juga. Seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Berarti sholat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam itu sekaligus bermakna zikir, mengingat keagungan Allah. Karena bisa juga di dalam sholat itu kita mengucapkan, melafadzkan ayat-ayat Allah, terutama suratul Fatihah, dan doa-doa disampaikan kepada Allah. Ya, dengan sendirinya otomatis sholat itu masuk zikrullah. Makanya Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada malam ini intinya adalah keistimewaan kita berzikir kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk mengingat Allah. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau kalimat banyak itu minimal 3 itu banyak. Tapi kalau dalam hal berzikir banyak itu kurang lebih 300 kali. Ada seorang ulama mengatakan kalau yang disebut zikrun katsira, zikir yang banyak itu paling tidak itu 300
kali. Kalau istighfar 300 istighfar. Lalu Allah melanjutkan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Huwallazi yusalli alaikum, Allah akan memberi rahmat pada kalian. Wa malaikatuhu, dan juga malaikat Allah mendoakan supaya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kalian itu keluar dari kegelapan menuju ke suasana yang terang benderang. Yang asalnya ruwet, kalau berzikir kepada Allah insyaallah longgar itu, tidak ruwet lagi itu. Tapi di awal tadi itu perintahnya mengingat Allah. Secara khusus juga Allah memerintahkan supaya kita bertasbih pagi dan sore, mensucikan Allah. Ini masuk kepada kata-kata hamba Allah memuji Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini perintah untuk bertasbih pagi dan sore. Maknanya pagi dan sore itu adalah pagi hari itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu bukrah namanya. Wa asila, sore hari adalah dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Berarti kalau melihat tafsirnya, kita diperintah untuk bertasbih kepada Allah selama 24 jam. Mengingat Allah, kita tadi sudah melaksanakan sholat misalnya. Ini mengingat Allah. Karena sholat yang kita laksanakan berfungsi sebagai zikrullah. Secara khusus kita bertasbih kepada Allah. Kalau secara tekstual dalam ayat ini Allah berjanji huwallazi yusolli alaikum, Allah akan memberi rahmat kepada kalian apabila kalian mengingat Allah dengan berzikir yang banyak dan bertasbih di pagi hari sore hari. Allah berjanji akan memberi rahmat pada kalian. Bukan hanya Allah saja yang bersolawat, tapi juga malaikat. Kalau solawat dari Allah itu doa, istighfar, rahmat dari Allah. Kalau solawat dari malaikat, doa. Malaikat mendoakan hamba Allah yang berzikir dan bertasbih itu agar diampuni dosanya. Begitu tidak punya dosa, pasti lepas dari problem-problem yang dihadapi. Liyukhrijakum minadh-dhulumat, untuk mengeluarkan kalian dari suasana dhulumat, gelap gulita, ilan nur, kepada suasana yang terang menerang. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada hambanya yang iman kasih sayang. Selalu Allah memberi rahmat kasih sayangnya. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah yang iman terpanggil oleh ayat ini sekaligus mengandung perintah dari Allah kita agar selalu mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Dan juga diperintah untuk bertasbih.
di pagi hari dan sore hari. Apabila kita meyakini ayat ini lalu kita amalkan, insya Allah kehidupan kita tidak akan menemukan kehidupan yang sulit itu. Karena oleh Allah dilepaskan daripada suasana yang ruwet, dilepaskan dari suasana yang gelap gulita menuju ke suasana yang terang benderang. Oleh sebab itu, segala aktivitas kita yang kita laksanakan ini diusahakan supaya mengandung zikrullah. Mengingat kekuasaan Allah, mengingat kebijaksanaan Allah, mengingat pada kemurahan Allah, mengingat kepada kerahiman Allah. Andai kata kita sedang bekerja di tempat pekerjaan, pikiran kita konsentrasi dalam zikrullah, insya Allah kerjaan kita itu lancar, tidak akan ada hambatan, karena disertai dengan zikrullah. Karena zikir kepada Allah itu fungsinya supaya Allah memberi kehidupan yang terang, tidak gelap. Jadi kalau kita memang di dalam aktivitas kita itu menyertakan Allah dengan mengingat keagungannya, kekuasaannya, insya Allah kita akan bertindak dengan baik itu. Zikir kepada Allah juga seperti kita biasa membaca ayat Al-Quran. Sekaligus qiraatul Quran itu mengandung kata-kata zikir itu. Karena Al-Quran sendiri sebagai zikrullah. Inna anzalna dzikra inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurunkan zikir, Al-Quran maksudnya, dan aku yang menjaganya. Jadi akan kita mendapatkan pemeliharaan langsung dari Allah kalau kita senantiasa memperhatikan Al-Quran. Sebetulnya mengandung bimbingan di dalam kita melaksanakan kewajiban sholat, yang dimasukkan rukun dalam sholat bacaan itu adalah Fatihah. Fatihah itu adalah surah Al-Quran yang paling utama. Makanya dengan sendirinya sholat mengandung kata zikrullah. Diusahakan kita sebagai hambanya Allah membaca Al-Quran walaupun sedikit, tetapi tiap hari diusahakan. Syukur satu hari satu juz misalnya, minimal satu hari satu surat. Surat yang pendek, surat yang sedang, surat yang panjang, monggo. Yang penting kita baca surat-surat Al-Quran. Kebetulan surat itu 114 surat Quran itu, yang pendek dan yang sedang dan panjang. Andai kata setiap hari membaca satu surat, satu bulan 30 surat kan gitu. Berarti dalam waktu kurang dari 4 bulan
selesai itu 114 surat. Bahkan ada orang yang menjadwal diri membaca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. Berarti 1 bulan selesai itu hatam Al-Quran. Bahkan ada yang menjadwal diri 1 hari 2 juz. Berarti 2 minggu hatam Al-Quran. Itu deres namanya. Sekaligus kalau membaca Al-Quran kecuali termasuk zikrullah, bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah. Hal ini dikatakan oleh Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah baca Al-Quran. Kalau bahasa daerah yang kampungan itu jagongan, omong-omong, bahasa yang sederhana itu dengan Allah. Kalau bahasa nasionalnya berkomunikasi. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah langsung, hendaklah membaca Al-Quran. Sekaligus itu zikrullah itu. Kecuali termasuk zikrullah, langsung seorang hamba itu matur-matur kepada Allah dengan membaca Al-Quran itu. Tidak konsentrasi kepada pahala, tetapi substansi daripada membaca Al-Quran itu sedang bicara langsung, matur langsung kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang biasa berkomunikasi dengan Allah tentunya posisinya sangat dekat kepada Allah. Kalau sangat dekat kepada Allah, Allah akan menerima segala permohonannya. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa, katakan Muhammad, idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku tanya tentang aku, jawab Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, mengijabahi, diijabahi doanya orang yang berdoa kepada aku, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya orang yang berdoa itu menjawab perintahnya Allah, menanggapi perintahnya Allah, dan mempercayai. La'allahum yarsudun, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau berkomunikasi dengan Allah, caranya membaca Al-Quran, berarti posisinya sangat dekat kepada Allah. Pasti doanya itu dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umat Muhammad, hamba Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Segala gerak-gerik kita bersamaan dengan kekuasaan Allah. Segala aktivitas kita disertai dengan keyakinan bahwa itu dijaga dan diperhatikan oleh Allah. Ini penting ini. Kenapa pada malam ini saya mengupas tentang zikrullah?
Karena semua itu intisarinya adalah mengingat keagungan Allah dan rahmatnya yang sudah diberikan kepada kita. Di minggu-minggu yang lalu sudah saya terangkan, Allah Ta'ala mempunyai rahmat dan nikmat 100. Yang diberikan dari 100 itu 1 diturunkan oleh Allah ke dunia. Kita sudah menerima bagian dari 1 nikmat itu. Diri kita hidup, lahir batin, iman kepada Allah. Ini nikmat besar yang Allah ciptakan. Diri kita menjadi hambanya, menjadi hamba yang iman. Nikmat yang paling besar. Ini kalau disyukuri dengan mengingat keagungan Allah, Allah akan menambahi nikmat yang diberikan kepada kita. Seperti yang Allah sendiri firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat yang telah kuberikan pada kalian, la azidannakum, yakti benar-benar aku akan menambahi nikmat yang telah kuberikan pada kalian. Kalau Allah memberi kehidupan dengan kehidupan yang tentram, tenang, damai, nikmat yang besar, disyukuri dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berarti kita mendapat tambahan nikmat dari Allah, tambah tenang, tambah bahagia. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur akan nikmat yang telah kuberikan pada kalian, menolak dengan cara melanggar aturan Allah, sudah dengan Allah diberi kesehatan, diperintah untuk menyembah tidak mau, malah larangannya dilanggar. Inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya adabku amat pedih. Mungkin siksa itu tidak ditampakkan sekarang oleh Allah, tapi besok di akhirat sangat berat akan diterima oleh manusia yang senantiasa kufur atas nikmat Allah, dengan sendirinya tidak melaksanakan perintahnya, mengingkari nikmat yang Allah berikan. Namanya kufur namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, perhatikan jalan kehidupan kita di dunia itu dan dirasakan sendiri, dievaluasi sendiri. Kira-kira setiap harinya mengingat Allah berapa jam gitu. Setiap minggunya mengingat Allah dievaluasi. Setiap bulannya dievaluasi. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu menghisap diri kamu sekalian sebelum kalian dihisap. Artinya dievaluasi itu. Supaya kalau kita rajin menjaga aktivitas kita bermanfaat dalam kehidupan ini atau tidak, itu kita tahu. Kalau kita punya niat baik, ingin selalu mengingat keagungan Allah, senantiasa menjaga semua gerak-gerik kita. Kalau orang yang sudah imannya kuat, didasari hati yang taat dan ikhlas, semua menerima apa yang Allah takdirkan itu, disertai dengan usaha yang maksimal, ingin menjadi hamba Allah,
yang mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat, pasti itu perhatian setiap gerak-geriknya itu, yaitu mengevaluasi diri sebelum dihisab oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kegiatan kita seperti malam ini mengandung zikrullah juga. Ini dimanage sedemikian rupa aktivitas mingguan. Bahkan selain malam Sabtu kan sudah ada kegiatan di Langgar Hidayah ini yang mengandung pahala besar. Di antaranya membaca sholawat misalnya. Bahkan ada sholat tasbih ya mungkin. Ada semaan Al-Quran. Ya, malam yang seperti sekarang ini untuk memberi wawasan, tambahan wawasan, pemahaman tentang status diri kita sendiri sebagai hamba Allah, biar bisa terarah langkah kita ke depan. Kalau kita punya teori, ilmu namanya, lalu kita amalkan, kita praktekkan ke jalan yang diridhai oleh Allah, maka hidup kita itu tidak akan sesat itu. Karena mengikuti prosedur syariat Islam yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita banyak ikhtiar memohon kepada Allah, memperbanyak istighosah namanya, mohon bantuan pertolongan kepada Allah supaya langkah-langkah kita itu terarah, langkah-langkah kita mengandung pahala, aktivitas kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga menimbulkan rasa senang, dapat pahala dari Allah. Tapi tidak sebaliknya, hidup kita hanya begitu saja misalnya, tidak ada nilai tambah kebaikan, maka kalau bahasa yang lebih jelas itu rugi kita. Nabi mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia tekor, rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tadi didorong supaya kita perhatian, mengevaluasi diri itu maksudnya supaya kita kalau kira-kira hari ini hanya sama dengan kemarin, diusahakan besok itu jangan sampai sama, lebih baik lagi dari sekarang. Jadi ada usaha peningkatan dalam mengingat keagungan Allah itu, meningkatkan amalan yang kita lakukan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, sedikit ya, karena ini kebetulan tadi waktunya agak maju. Ya kadang-kadang agak terlambat
Tapi kalau pengisian di sini yang paling tidak 3/4 jam ya, sampai 1 jam. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatian terhadap aktivitas kita sendiri, mohon kepada Allah ada peningkatan setiap hari, ada tambahan nilai bermanfaat, mendapat ridhonya di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.